Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas, dalam siaran podcast saya Teks Masa. Teks Masa adalah materi online saya yang bisa disimak di berbagai platform online seperti Spotify, Anchor, dan YouTube resmi saya. Podcast ini dibangun dengan tujuan berbagi gagasan dan pengalaman kepada Anda semua. Bila Anda suka, silakan kunjungi kembali podcast ini melalui platform daring saya. Jadi silakan like, komen, dan jangan lupa juga subscribe. Siaran podcast saya kali ini berjudul Membumikan Generasi Daring. Tatinggawa, sebut seorang kawan kala menceritakan bagaimana kini anak-anaknya sejak pagi sampai malam berkelindan dengan dunia daring. Mulai dari sekolah yang menerapkan tatap muka melalui aplikasi online, sampai pencarian sumber tugas sekolah di Google atau Ruang Guru. Aplikasi terakhir bahkan sudah sangat familiar dengan anak-anaknya. Takwi ambo, kini anak-anak lebih akrab dengan dunia daring itu daripada keluarganya sendiri, lanjutnya. Betul itu, sambut kawan lain dalam diskusi daring kami suatu sore. Kini, anak-anak tak mau lagi bertanya ke kita kalau kesulitan mengetahui sesuatu. Sudah pandai dia, cukup ketik kata kunci di Google, hoplah, semua jawab tersedia, sambungnya. Ya, salah satu hikmah COVID-19 kini adalah orang tua mestinya lebih dekat dengan anak-anaknya. Sekarang, orang tua dan anak-anak kan bekerja dan bersekolah di rumah. Ayah ibu mendampingi anak belajar di rumah. Kalau dulu sebagian ayah atau ibu yang bekerja bertemu anak pas pagi atau malam kala pulang. Bagi mereka yang kaya, anak besar malah dengan pembantu. Kalau sekarang bisa seharian kan? Ya, kalau kita mau ambil hikmahnya. Tapi anak-anak ambo dogawainya lebih akrab. Kalau kita memanggil dia menyahut, tapi mukanya ke Android saja, keluh kawan lain. Karena gawai atau telepon pintar itu sekarang dunianya, sebut saya. Dunia daring itu semuanya ada, tanpa mereka bersosialisasi pun di dunia nyata. Bahkan berteman, bermain, bercanda, bergelak-gelak pun tak perlu bersua. Cukup mengetikkan sesuatu dan dia bisa happy kala berinteraksi dengan teman daringnya. Bagi orang tua di awal abad ke-20, anak-anak mereka yang telah bersekolah barat adalah dunia yang berbeda. Ada jarak yang sulit mereka tembus dan dekati. Alam pemikiran mereka berdua sangat berjarak, seperti Hanafi dan keluarga besarnya dalam roman Salah Suhan. Yang satu tertahan di dunia lama, lainnya berlari kencang mengejar kemajuan. Namun tak semua yang segenerasi sepaham dengan Hanafi. Tidak seperti Hanafi, lainnya justru mengelaborasi antara dunia lama dengan dunia baru mereka. Bila Hanafi larut dalam dunia baru, mengambang hendak meraih awan di langit, tapi terhempas jatuh dalam angan-angan. Sementara Tan Malaka, Agus Salim, Hatta, Syahrir, Hamka, dan banyak lagi yang hidup dalam dunia baru itu, mereka tetap membumi dengan cita-cita kebangsaannya. Hatta menulis dengan gagah satu waktu, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku, katanya. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Bagi Hatta dan generasi pergerakan nasional Indonesia lainnya, kemajuan abad ke-20 melalui modernitas barat yang mengubah wajah dunia ke bentuk yang tak ada sebelumnya, tak lantas membuat mereka terlena. Mereka tetap berpijak ke bumi. Mereka bisa saja memilih menikmati kemajuan kala itu dengan meraih prestise yang memang diharapkan kaum mereka kala itu. Tan Malaka, ia bisa kembali menjadi penghulu bersurat dengan gaji besar. Bahkan bisa jadi ia diangkat sebagai demang atau pangkat tinggi lain dalam dunia kolonialisme. Salim bisa saja melanjutkan tradisi Rangkoto Gadang menjadi Engku-Engku Doto
atau Ambtenaar Belanda, atau Hatta yang memilih menjadi pengusaha kaya sebagaimana tradisi keluarganya. Begitu juga yang lainnya, berasyik masuk dengan kegenitan dunia kemajuan kala itu. Tidak. Mereka memilih tetap berpijak ke bumi, ke perjuangan membebaskan tanah air dari jajahan asing, kolonialisme Belanda. Mereka menggunakan pendidikan barat sebagai instrumen penggerak kemajuan kala itu, sebagai alat berpijak ke bumi. Maka dari itu, Tan Malaka dalam masa aksi yang terbit pada tahun 1926 menulis, selama kaum terpelajar kita melihat bahwa perjuangan kemerdekaan sebagai masalah akademi saja, selama itulah perbuatan-perbuatan yang diharapkan itu kosong belaka. Biarlah mereka melangkah keluar dari kamar belajar, menyeburkan diri ke dalam politik revolusioner yang aktif. Bagi kaum intelektual Minangkabau awal abad ke-20, berpijak ke bumi adalah menceburkan diri ke lapangan pergerakan, membawa gagasan dan gerakan anti kolonialisme dan mendirikan sebuah bangsa baru, Indonesia. Itu adalah tanggung jawab moral para kaum cendekiawan sambung Hatta. Di negeri kita, kaum yang terpaling banyak mendapat pendidikan ialah kaum intelektual, yang karena kelebihan pendidikannya itu, pergerakan rakyat lantas mempunyai pengharapan dari mereka. Sedang sebaliknya, karena pendidikannya itu pula ada tanda-tanda yang berlawanan dengan keperluan rakyat. Seorang doktor dan mester atau insinyur boleh jadi suatu nol besar di dalam pergerakan rakyat jika ia tinggal di luar pergerakan. Demikian Sultan Syahrir menulis dalam Daulat Rakyat pada tanggal 10 November 1931. Itu kabar alay. Dunia mereka sekarang seperti itu. Mencoba seorang kawan berfilosofis. Tak baik juga kalau dibiarkan berlarut-larut, sebut teman lain. Banyak anak-anak karena terlalu berdaring-daring itu rusak mentalnya, mudah marah, pendek pemikiran, yang paling parah mandek dalam belajar hidup di kenyataan seperti kata orang-orang tua kita dulu. Tak tahu dinenampe, tak paham raso jopareso, atau di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Membumikan generasi daring, kata lainnya itu, saut saya. Bana kawan tuh. Kok ala bana atau benar, inyo berdiri dengan sendirinya, karena bulat sudah bisa digolongkan. Kok pica ala buliah dilayangkan, sambut kawan alumni jurusan Keminangkabauan. Kami tertawa. Apa bedanya kita dengan generasi daring kalau ketawa saja? Kita di dunia virtual lewat aplikasi ini, sentak kawan. Jadi bagaimana? Membumi pula kita, jawab kawan lain sambil menyeringai. Ya, sudah saatnya kita ke kafe pihak kami lagi di kampus, karena sekarang sudah new normal usul yang lain. Mantul, mantap betul, kata kami serentak. Tapi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan bawa hand sanitizer sendiri. Ingat kawan yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Kami tersenyum dan mengirim ampuh gadang ke dia. Baik, para pemirsa, para pecinta podcast saya, demikian saja materi podcast saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mampir ke platform daring saya. Kita ketemu di lain materi, di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.